Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Alpasya, mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas satu mata kuliah Pancasila ya. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke poinnya. Oke, untuk proses lahirnya Pancasila itu adalah serangkaian proses yang cukup panjang ya, dimulai dari dirancang di BPUPKI hingga disahkan oleh BPKI. Pada BPUPKI, tujuan utama dibentuknya BPKI adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan tugas utama merumuskan dasar negara Pancasila dan menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 sebagai upaya untuk menarik simpati rakyat Indonesia menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara Indonesia. Kemudian, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Inilah momen awal lahirnya gagasan Pancasila. Kemudian pada Piagam Jakarta, setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam untuk merumuskan kompromi antara kelompok nasionalis dan Islam. Tujuan Panitia 9 adalah untuk merumuskan dasar negara yang bisa diterima semua golongan, menjembatani perubahan pendapat yang terjadi dalam sidang BPUPKI, dan persiapan landasan konstitusional untuk Indonesia merdeka. Pada 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi rancangan awal pembukaan UUD 1945. Kemudian pada PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. Sebagai lembaga yang akan mengesahkan kemerdekaan dan konstitusi Indonesia, tujuan PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang meliputi persiapan proklamasi, penyusunan undang-undang dasar, pembentukan pemerintahan, dan pemindahan kekuasaan dari penjajah ke bangsa Indonesia. Badan ini dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dengan fokus pada persiapan-persiapan yang lebih praktis untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan UUD 1945 termasuk pembukaan yang memuat Pancasila. Perubahan sila pertama Pancasila dan versi Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Oke. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam proses sejarahnya. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa terlihat dari kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis pada Piagam Jakarta. Perubahan sila pertama ini menunjukkan semangat inklusivitas dan toleransi antar umat beragama. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sidang BPUPKI memperlihatkan diskusi yang menghargai perbedaan pendapat. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Muhyamin menekankan pentingnya keadilan sosial dan hak asasi manusia. Ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perubahan redaksi sila pertama demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk. PPKI menegaskan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses sidang BPPKI dan PPKI mencerminkan semangat musyawarah,
Putusan diambil melalui perwakilan tokoh-tokoh dari berbagai golongan. Kemudian pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan dasar negara mencakup cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Oke, kemudian relevansi Pancasila di masa kini ya. Antara lain itu sebagai landasan etika politik dan pemerintahan, Pancasila menjadi pedoman dalam membuat kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Kemudian dalam kehidupan sosial, Pancasila mendorong toleransi, gotong royong, dan solidaritas antar warga. Yang terakhir, di era globalisasi, Pancasila menjadi identitas nasional yang membedakan Indonesia dari negara lain, sekaligus alat pemersatu di tengah tantangan ideologi asing. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini adalah proses lahirnya Pancasila adalah hasil dari dialog, kompromi, dan semangat persatuan antara berbagai golongan di Indonesia. Dari gagasan Soekarno, rumusan Piagam Jakarta, hingga pengesahan oleh PPKI, Pancasila lahir sebagai dasar negara yang mencerminkan keberagaman dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Oke, sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.